2 minggu kemarin mungkin. Yang masih ingat setelah UTS kita belajar tentang apa? Kemarin itu bahas itu Bu, yang persaingan global. Dengan global. Apa aja sih yang dibahas untuk globalisasi? Kemarin itu yang dibahas itu kayak apa itunya budaya, tentang budaya globalisasi gitu Bu, budaya, terus eh, hukum. Kalau misalkan kita mau go internasional itu kemarin dibahas itu. Oke, betul. Untuk lingkungan bisnisnya juga sudah dibahas ya kemarin. Dampak globalisasinya juga sudah. Terus norma moral etika dibahas cuma sedikit ya, karena memang lebih banyak itu di konsepnya bagaimana untuk globalisasi. Oke. Setelah itu kita sekarang masuk dulu ke good corporate governance ya teman-teman ya, untuk tata kelola perusahaan. Ada yang pernah dengar nggak good corporate governance itu apa? Yang pernah dengar nggak? GCG itu apa sih? Ya. Ada yang berani? Videonya di-on-kan semua. Anjar, Susi, Cynthia, Nafisatul, Nia, Aris, Vivi, Asi, Adam. Apa sih GCG itu apa sih? Hadir. Pernah dengar nggak GCG itu apa? Muhammad Mansur, Anissa, Adik, Harun, Jessica, Pramita. Ya, GCG itu apa sih? Pernah dengar nggak sih? Tata kelola perusahaan, pernah dengar nggak GCG? Tata kelola perusahaan yang seperti apa sih? Good corporate governance. Judulnya aja udah good, berarti tata kelolanya yang baik atau tidak? Baik Bu. Nah, kalau tata kelola yang baik menurut teman-teman tuh yang kayak gimana sih? Ya, setiap perusahaan kan pasti punya visi dan misi sendiri gitu ya. Visi dan misi tersebut pasti ada dalam mencapai visi dan misi tersebut pasti ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Nah, itu tuh harus sesuai dengan GCG. GCG itu yang seperti apa sih? Baiknya itu seperti apa? Transparansi. Transparansi. Good. Kita udah masuk ke prinsip-prinsip berarti. Apa aja yang pertama? Transparansi. Kenapa sih harus transparan? Kalau nggak transparan gimana? Biar meningkatkan kepercayaan, Bu. Meningkatkan kepercayaan. Karena apa? Dengan sesuatu yang memang kita mengetahui dalamnya itu seperti apa, kita juga bisa menghargai mereka dan itu bisa lebih meningkatkan tadi kepercayaan kita terhadap pemerintah itu sendiri ya, atau governance atau perusahaan yang ada di dalamnya gitu ya, tidak harus pemerintah gitu. Oke, kita bahas yang pertama untuk prinsip-prinsip BCG. Ada 5 sebenarnya. Tadi transparansi masuk ke dalamnya, salah satunya. Yang pertama akuntabilitas. Akuntabilitas pernah ada yang dengar? Akuntabilitas apa sih? Akuntabilitas apa sih? Pernah dengar nggak? Kewenangan. Kewenangan Ibu. Ya, kewenangan yang seperti apa sih? Setiap jabatan itu mereka mempunyai kewenangan masing-masing kan ya. Misalnya ada dewan komisaris, ada dewan direksi, dia mempunyai kewajiban, kewenangannya masing-masing. Ada kewajiban terhadap stakeholder atau pemegang saham, ada yang lainnya juga. Dewan direksi juga bertanggung jawab atas keberhasilan perusahaan. Nah, kalau komisaris seperti apa ya?
memberikan nasihat kepada direksi Ya. atas pengelolaan perusahaan. Lanjutin lagi. Dia biasanya memberikan saran atau dia juga mempunyai tanggung jawab bagaimana pengawasannya itu sudah baik atau belum ya biasanya di sebuah perusahaan, dan pembinaannya itu dia harus lakukan secara berkala gitu. Yang kedua ada responsibility. Ada yang tahu responsibility apa? Nggak tahu, pasti tahu artinya aja, pasti tahu ya. Pertanggungjawaban. Harus bertanggung jawab seperti apa sih? Bertanggung jawab, misalnya ada undang-undang, misalnya ada regulasi atau kontrak, gitu. Dia harus bisa mempertanggungjawabkan itu sesuai atau sudah memang on the track gitu dari hal-hal yang memang menjadi kewajiban dia gitu untuk mengelola perusahaan dan harus menghindari dari transaksi yang berpotensi untuk merugikan perusahaan. Yang ketiga, ada keterbukaan. Keterbukaan itu apa? Transparansi. Seperti apa sih? Tadi kan udah dibahas sedikit ya. Keterbukaan, transparansi yang diinginkan itu sebenarnya seperti apa sih bagi teman-teman gitu, kalau misalnya dari pihak luar gitu, pengennya yang terbuka seperti apa? Ada batasan-batasannya nggak sih? Ya, tadi transparansi yang seperti apa sih yang diinginkan? Misalnya Radit kerja di sebuah perusahaan, kok di offline? Bentar Bu, nggak kedenger jelas. Pakai headset dulu. Radit tadi dengerin apa Radit ya? Ya Bu, Transparansi itu apa sih? transparansi misalnya itu tuh apa? Kalau misalnya Radit nih di sebuah perusahaan, pengen perusahaannya transparan dalam hal apa ya? Kayak misalnya keuangan Bu, dalam hal keuangan pengeluaran. Terus apa lagi? Terus Kalau udah tahu keuangannya gimana? Untuknya buat Radit apa? ya jadi kan kayak misalnya ada pendapatan atau pengeluaran itu kan biar itu kan harus transparansi itu biar kayak yang semua pihak ada di perusahaan itu kan biar tahu Bu. Misalnya per bulan ini keluar berapa, masuk berapa. Oke, ketika kita tahu, kita bisa memiliki perusahaan tersebut ya. Karena berarti keuntungan perusahaan segini, berarti saya harus bekerja lebih baik lagi. Berarti ketika misalnya perusahaan berada di bawah, apa yang harus kita lakukan? Berarti lebih jelas ya di situ. Oke, yang keempat ada kewajaran atau fairness. Ada yang tahu apa itu kewajaran atau fairness? Nafisyatul? Nia Bella? Ada Maula? Pak Ripaldi?
Tadi apa Bu? Pelajaran atau apa Bu? Apa Revan? Pelajaran atau apa Bu? Tadi. Kecil suaranya Revan. Tadi yang Ibu omongin tuh pelajaran atau fitness apa Bu? Fairness. Oh, Fairness. Pelajaran. Apa sih pernah dengar yang fair dong? Orang sering ngomong kayak gitu. Apa sih? Noval? Rian? Adilan gitu tak, Bu? Adil tak Bu? Adil seperti apa sih? Adil, izin menjawab Bu. Boleh. Jadi adilnya itu setiap pegawai maupun stakeholder itu harus menghindari kegiatan-kegiatan yang merugikan orang lain Bu. Betul. Jadi harus sama gitu ya. Kita mempunyai kesempatan dalam berlakukan semuanya sama ya, Rian ya. Jadi tidak ada yang memang didahulukan atau ini juga di sini juga melarang praktek-praktek yang tercela gitu biar kita tidak merugikan orang lain. Biasanya ada transaksi-transaksi yang ada benturan kepentingan gitu. Nah, kita di dalamnya bagaimana harus secara wajar, secara fair kita berada di tengahnya. Dan yang kelima ada kemandirian. Ada yang tahu independensi itu apa? Independensi itu apa? Bertindak secara mandiri. Apa Muji? Bertindak secara mandiri, Bu. Kalau misalnya bertindak secara mandiri tapi berlebihan boleh nggak? Itu independen bukan? Batasannya di mana? Sesuai dengan sistem operasional perusahaan yang berlaku. Betul. Jadi ketika misalnya kalian punya sebuah jabatan, di situ ada fungsi atau peran ya. Di situ tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak manapun harus independen, bisa berdiri sendiri gitu. Biasanya biasanya kemandirian ini juga tersirat bahwa ada hak-hak yang sudah ditentukan dalam undang-undang atau peraturan dari perusahaan seperti itu. Nah sekarang bagaimana cara melaksanakan tata kelola perusahaan sesuai dengan GCG? Ada yang tahu nggak? Contohnya. Contohnya gitu. Realnya untuk akuntabilitas deh, apa yang harus dilakukan? Apa saja yang harus dilakukan? Tadi apa Bu soalnya? Kayak ujian ya soalnya apa ya? Tadi kurang jelas. Pelaksanaan tata cara kelola perusahaan sesuai GCG. Tadi udah ada 5 prinsip. Yang pertama kan ada akuntabilitas. Nah, apa saja yang harus dilakukan gitu untuk pemimpin atau manajer untuk pelaksanaan GCG tersebut? Contoh realnya. Saya kasih contoh saya. Mungkin sering kalau misalkan yang tadi kan ada yang transparansi, mungkin ini Bu lebih suka pas lagi saat rapat itu biasanya menjelaskan kepada karyawan yang lain gitu Bu. Itu contoh realnya mungkin. Jelaskan seperti apa maksudnya, Anjar? Misalkan perusahaan kita lagi turun nih penjualannya, terusnya kalau misalkan ada kenaikan ya dijelaskan kenaikan. Terus misalkan ada yang misalkan kita lagi benar-benar bulan ini kejar target, misalkan mohon buat dihituin lagi. Pokoknya ya kayak ngobrol gitu ke yang lainnya, jadi lebih transparansi. Tambahkan yang lain.
para karyawannya harus mengetahui tugas dan perannya masing-masing, Bu. Jadi mereka bisa bertanggung jawab atas tugas itu. Terus kalau udah tahu tugas, udah transparan, apalagi awal banget harusnya ngapain dulu? Terlebih dahulu mengetahui visi dan misi perusahaannya, Bu, agar tahu apa yang mesti dilakukan dan target apa yang harus dicapai perusahaan. Oke, good. Setelah itu apa lagi? Setelah visi misi sudah tahu, tugas tanggung jawab sudah tahu, lalu apa lagi? Untuk accountability. Yang udah baca bukunya pasti bisa jawab. Proses pengambilan keputusan, Bu. Lanjutkan, Muji. Yuk, Muji, lanjutkan. Proses pengambilan keputusannya harus berapa? Proses pengambilan keputusannya telah mengacu dan menaati sistem dan prosedur yang telah dibangun perusahaan. Betul. Setelah itu? Check dan balance secara menyeluruh setiap unit organisasinya, Bu. Terus setelah dicek dan sudah ada balancing untuk setiap unit organisasi, apalagi masih ada 3 poin lagi. Sistem penilaian kinerja operasional. Jangan sepotong-sepotong. Terus pertanggungjawaban kinerja pimpinan. Lalu secara rutin hasil kerja telah didokumentasikan, dipelihara, dijaga dengan baik. Oke, untuk akuntabilitas mungkin sudah jelas atau ada yang mau ditanyakan dulu? Saya bilang sebelum masuk baca dulu. Itu akan membantu ketika saya menjelaskan semuanya. Setelah akuntabilitas, yang kedua ada responsibility. Apa saja yang harus dilakukan untuk responsibility? Jangan Muji, yang lain Muji. Biar dapat nilai yang lainnya. Ya, responsibility. Bu izin menjawab, Bu. Responsibility itu pimpinan, manajer, dan karyawan perusahaan harus mengetahui dan memahami seluruh peraturan yang berlaku di suatu perusahaannya, Bu. Ada banyak poinnya. Selain itu, setelah mengetahui peraturannya, apa lagi? Terus mulai menerapkan sistemnya, Bu. Tata nilai dan budaya perusahaan yang dianut perusahaannya. Oke. Setelah penerapannya sesuai, baru ada proses pengambilan keputusan yang mengacu dan mentaati sistem dan prosedur yang telah dibangun oleh perusahaan, Bu. Setelah itu, lanjutkan sampai poin 7. Selanjutnya, manajer dan karyawan perusahaan harus bekerja sesuai dengan standar operasional, prosedur maupun ketentuan yang berlaku di perusahaannya. Unit kerja organisasi perusahaan yang telah berupaya menghindar pengelolaan perusahaan yang beroperasi merugikan perusahaan dan stakeholder, Bu. Terus proses pendelegasian kewenangan
yang telah dijalankan dengan cukup dan baik demi terselenggaranya pekerjaan. Yang terakhir, manajer dan unit organisasi telah melakukan pertanggungjawaban hasil kerja secara teratur. Sudah, Ibu. Nah, nyambung ya dari poin 1 sampai poin 7. Yang ketiga, transparansi atau disclosure. Yang berani? Selain Rian sama Muji. Transparansi atau disclosure. Next. Selain Rian dan Muji. Biar yang lainnya dapat. Ibu maaf Bu, masih di unmute Bu. Ya Bu. Oke, untuk yang transparansi ada 6 poin yang tadi sudah dijelaskan. Untuk fairness dan independence ada yang berani? 2 poin Saya lagi. Bu, saya Bu. Yuk. Di poin 1, pengelola dan karyawan berusaha akan memperhatikan kepentingan seluruh stakeholder secara wajar menurut ketentuan yang berlaku untuk umum. Terus di poin kedua, perlakuan adil kepada seluruh pihak pemegang kepentingan, nasabah, pelanggan, dan pemilik dalam memberikan pelayanan dan informasi. Manajer, pemimpin unit, organisasi, dan karyawan dapat membedakan kepentingan perusahaan dan kepentingan organisasi. Dan di poin keempat, perlakuan pengembangan, teamwork, hubungan kerja, dan pembinaan pada karyawan akan dilakukan dengan memperhatikan hak dan kewajibannya secara adil dan wajar. Bu.
Independensi. Makasih Mas Syed. Independensi di poin pertama itu keputusan pemimpin perusahaan hendaknya lepas dari kepentingan berbagai pihak yang merugikan perusahaan. Di poin kedua, proses pengambilan keputusan di perusahaan ini telah dilakukan secara objektif untuk kepentingan perusahaan. Dari kelimanya yang paling penting yang mana menurut teman-teman? Ada yang berani? Untuk menggantikan pertemuan yang minggu kemarin, nanti saya akan kasih tugas kelompok tentang contoh-contoh prinsip akuntabilitas yang dilanggar oleh perusahaan. Ya apa? Ada 5 kelompok, misalnya ada yang dia melanggar akuntabilitasnya atau responsibility-nya, nanti satu-satu ya. Kelompoknya kayak kemarin. Nanti minggu depan presentasi make it simple aja. Nggak usah terlalu banyak, jadi PowerPoint aja. Ada yang mau tanyakan? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, boleh Rian. Apakah GCG itu harus selalu dilakukan oleh setiap perusahaan, Bu? Untuk menjadi perusahaan yang baik harus dilakukan. Tapi kalau misalnya dia hanya ingin menjalankan sebuah perusahaan tanpa visi misi yang sesuai, bisa tidak dilaksanakan, tapi lebih banyak efek negatifnya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, Rian. Yang lain mungkin? Ibu izin bertanya. Cynthia. Dapat kendala dari masyarakat ya Bu, selaku penerima program GCG ini, kendalanya misalkan masyarakat itu khususnya para mitra binaan yang telah menerima bantuan dari perusahaan itu memiliki karakter yang beda-beda. Hal ini kan menyebabkan terjadinya one time payment oleh mitra binaan yang mengakibatkan macetnya pengembalian pinjaman sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Karena ada alokasi dana untuk program yang tidak sesuai dengan rencana awal. Jadi perusahaan itu menanggung kerugian karena di satu sisi itu program kemitraan ini harus tetap berjalan sesuai dengan keputusan kementerian yang mewajibkan pengalokasian dana itu sebesar misalkan 2% dari keuntungan perusahaan. Dan di lain sisi PT perusahaan ini diwajibkan menjalankan semua program yang ditetapkan pemerintah. Bagaimana ya Bu, itu solusinya? Jadi Cynthia maksudnya kendala dari masyarakatnya ya. Oke, kalau dari masyarakat kita tidak bisa menyamaratakan ya, karena memang perbedaan dari latar belakang pendidikan, perbedaan dari background seperti itu akan membuat perbedaan dari penerimaannya mereka masing-masing gitu. Jadi yang penting tujuan perusahaan itu sudah disalurkan sesuai dengan visi dan misi, sebenarnya that's it gitu Cynthia. Seperti itu. Ada lagi yang lain? Fadil? Izin bertanya, Bu. Boleh, gimana Fadil? Kan kalau misalkan Bagaimana? kan ada kekurangan ya, Bu. Ada nggak kelemahan dari sistem apa atau GCG ini gitu? Kelemahan atau kekurangan dari GCG? Kelemahannya kembali lagi biasanya lebih ke human capitalnya, seperti itu. Kadang-kadang orang-orang yang di dalamnya yang membuat GCG ini belum terlaksana dengan baik. Kalau misalnya aturan atau segala sesuatunya biasanya sudah jelas. Makanya saya minta teman-teman memberikan contoh dari 5 kelompok ini yang memang ada yang tidak sesuai akuntabilitas atau tidak sesuai responsibility-nya, transparansinya juga tidak belum memenuhi GCG tersebut. 5 contoh. Contohnya apa saja gitu, perusahaan apa melanggar prinsip GCG tersebut. Itu aja.
Sudah jelas, teman-teman? Ada yang mau tanyakan lagi? Pengen nanya, Bu. Boleh, Andika? Apakah GCG bisa mencegah praktiknya KKN, Bu? Korupsi, kolusi, sama nepotisme. Jika terlaksana dengan baik, itu akan meminimalisir hal-hal selain KKN, fraud juga, hal-hal yang memang tidak sesuai dengan koridor, sebenarnya bisa. Seperti itu. Oke. Ada lagi yang mau tanyakan? Gunanya tugas tadi satu kelompok tuh 5 poin semuanya pas Oh enggak, satu fokus di kelompok satu satu. poin aja, Bu. Satu. Satu poin. Oh iya. Misalnya ada perusahaan A yang dia melanggar akuntabilitas. Yang kelompok B, perusahaan B mengganggu responsibility, seperti itu. Satu-satu ya. Urutan kelompoknya kayak kemarin aja. Ibu mau nanya, Bu, nanti presentasinya Kamis sekarang atau Kamis depan, Bu? Kamis depan. Tenang, Van. Ya, Bu. Itu nanti dianggap satu pertemuan ya. Oke, ada lagi mau tanyakan? Cukup. Ada lagi mau tanyakan? Kalau sudah tidak ada yang tanyakan lagi, ketemu minggu depan ya teman-teman ya. Satu tugas kelompok itu menjadi satu pertemuan. Tadi sudah saya bahas. Itu saja mungkin dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Revan absen ya? Siap, Bu.